Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pertemuan untuk mata kuliah qiraat asyarah sughra ya. Qiraat asyarah apa? Sughra ya. Yaitu gabungan dari Syatibiyah dan apa? Durrah ya. Nah, qiraat imam yang 7 yang ada di Syatibiyah kemudian ditambah di kitab Matan Ad-Durrah Al-Mudiyah ini oleh Ibnu Al-Jazari, ditambah 3 imam lagi, yaitu siapa? Ja'far, terus siapa lagi? Abu Ja'far, kemudian Imam Ya'qub dan Khalaf ya. Walaupun usul ya, kaidah-kaidah qiraat 3 imam itu juga nanti ada kesamaan ya di Syatibiyah ya. Nanti qiraatnya Imam Ya'qub itu usulnya mirip dengan qiraatnya Abi Amr Al-Basri ya. Dicatat ya. Nah, qiraatnya Abu Ja'far itu mirip dengan qiraatnya siapa? Imam Nafi' ya. Nah, qiraatnya Imam Khalaf itu mirip dengan qiraatnya siapa? Imam Hamzah ya. Cuma nanti ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu banyak ya, yang akan disebut di kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah ini ya. Jelas ya? Jadi itu asal usul ya dari 3 imam ini sebenarnya juga kembali ke Syatibiyah. Kembali kemana? Ke Syatibiyah ya. Diulang tadi. Qiraatnya Imam Ya'qub kembali ke siapa? Imam Abu Amr. Qiraat Abi Ja'far mirip dengan Imam Nafi. Qiraat Khalaf mirip dengan Imam Hamzah. Jadi kalau sudah belajar usulnya Imam Hamzah, Imam Nafi ya, Imam Abu Amr Al-Basri, maka di qiraat ini ya, di qiraat yang disebut di Matan Ad-Durrah ini kalian lebih ringan ya, lebih mudah ya, dan tidak banyak nanti perbedaan yang akan disebutkan ya di matan ini. Jadi yang penting tahu dulu ya matannya ini, bentuk kitabnya seperti ini ya, Matan Ad-Durrah Al-Mudiyah yang disusun oleh siapa? Imam Ibnu Al-Jazari ya. Baik, sekarang kalian tulis ya, sambil nulis dan sambil dikasih makna ya kitab ini. Kita langsung ke matanya. Dan memang harus ngaji ini ya, karena kaidah-kaidah qiraat asyarah sughra itu ada di sini semua, di
matan Ad-Durrah. Baik, sambil ditulis. Dan nanti kita kasih terjemah maknanya ya. Dan yang unik ya, matan kitab Ad-Durrah ini dinazamkan bait-baitnya ini oleh Ibnu Al-Jazari. Itu ketika beliau di tengah-tengah safar ya. Di tengah-tengah apa? Safar, perjalanan ya. Jadi di tengah perjalanan ketika beliau ingin menunaikan ibadah haji ya. Jadi ibadah haji zaman dulu itu kan tidak satu hari sampai Mekah, tidak ya. Butuh berbulan-bulan ya. Di kita saja di Indonesia dulu, orang tua kita ya, kakek mbah-mbah kita dulu kalau mau haji naik kapal itu bisa 7 bulan, 8 bulan ya, sampai 1 tahun ya pulang perginya. Ya karena memang masih sangat tradisional. Tapi kalau sekarang orang haji cepat ya. Kalau haji reguler 40 harian ya. Kalau haji plus nggak nyampe 30 hari ya, 25 hari atau 20 hari. Atau kalau mau haji furoda cukup 2 minggu misalkan ya. Sekarang mah gampang itu. Kalau zaman dulu butuh berbulan-bulan ya. Nah di tengah perjalanan itu Ibnu Al-Jazari kemudian menyusun ini nazam daripada kitab apa? Ad-Durrah ini ya. Dan tantangannya zaman dulu itu kalau haji banyak begal-begal ya, begal atau perampok-perampok ya, yang membunuh, merampas harta orang-orang yang sedang dalam proses ibadah haji. Termasuk Ibnu Jazari ini dibegal ceritanya itu ya. Dan mau dibunuh ya. Tapi alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, disitulah ya kemudian beliau ini diasingkan gitu. Diasingkan. Nah di tengah-tengah pengasingan itu beliau manfaatkan waktu untuk ini menyempurnakan ya dari nazam Ad-Durrah Al-Mudiyah ini ya. Makanya nanti ya di bait nomor 236 beliau mengenang ya peristiwa ini setelah selesai menyusun qiraat ini ya, riwayat ini. Kemudian beliau ceritakan ya sejarah perjalanan dari penyusunan kitab Ad-Durrah ini. Gharibatu autanin binajdin nazamtuha wa udmush tighalil bali wafin wa kaifala ya. Jadi di situ beliau cerita sebagai seorang yang asing ya, jauh dari negaranya ya, yang tujuannya tadi ya safar untuk melaksanakan ibadah apa? Haji ya. Nah tetapi di tengah-tengah itu banyak hal ya, penghalang-penghalang yang membuat sibuk hati ya. Ya, membuat sibuk hati. Karena di tengah-tengah pelaksanaan ibadah haji itu dan beliau ingin ziarah ya ke Rasulullah SAW ya. Ternyata pada suatu malam dia dirampok tadi ya. Dirampok dan semua bekal beliau itu dihabiskan ya. Artinya diambil semua. Fama taraku syai'an
wa kittu li aqtula. Jadi semua itu barang-barang yang dijadikan bekal oleh Ibnul Jazari itu diambil sama perampok dan hampir saya dibunuh katanya. Ya. Hanya saja dengan izin Allah akhirnya beliau selamat ya. Beliau selamat dan menuntaskan dari nazam ini. Jadi sejarahnya panjang ini ya, nazam ini. Jadi mati-matian beliau itu menyusun nazam ini ya. Demi untuk menjaga ilmu ya, supaya nggak hilang. Kalau nggak ada nazam ini, qiraat asyara sughra bisa nggak sampai kepada kita ini ya. Tapi dengan izin Allah, kitab ini diberikan qabul ya, bisa diterima oleh seluruh dunia ya, umat Islam. Jelas ya? Sudah selesai nulisnya? Kelihatan nggak dari situ? Jadi kurang jelas ya? Atau kacamatanya kurang tebal? Jelas nggak deh? Jelas atau? Tulisan sebesar itu masa kelihatan? Jelas? Kegedean. Udah pas. Kalian tuh sekalian dilatih nulis ya, karena anak-anak sekarang tuh tulisannya jelek-jelek gitu. Jadi sampai saya punya mahasiswa S2 itu disuruh nulis kayak tulisan dokter gitu, ngasih resep obat gitu, nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena sekarang itu orang dikit-dikit pakai komputer, pakai HP kan, akhirnya tulisan manual ya nggak bisa. Harus dibiasakan juga ya nulis itu. Baik, kita kasih makna ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sambil nulis, sambil memberi makna kitab ya. Qulil hamdulillahilladzi wahdahu ala wa majjidhu was'al aunahu wa tawassala wa salli ala khairil anami Muhammadin wa sallim wa alin wassihabi wa man tala. Ayo bareng-bareng. Wa salli ala khairil anami Muhammadin Kul, katakanlah alhamdulillah ya. Alhamdu segala puji lillahi, hanya milik Allah. Wahdahu ya. Wahdahu mengesahkan Allah. Artinya Allah Maha Esa ya. Tidak trinitas atau tidak diduakan. Wahdah ya. Esa ya. Ala maknanya irtafa'a, luhur ya. Selain Allah itu Maha Esa sekaligus Maha luhur ya.
tamjid atau ta'zim ya. Apa? Ala itu irtafa'a ya. Kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan wahdahu, artinya hanya Allah yang disembah ya, tidak disekutukan. Wa majid itu seakar dengan kata tamjid ya, ta'zim. Wa majid dan agungkan ya, ta'zimkan hu kepada Allah. Was'al dan memintalah ya, aunahu pertolongannya Allah. Jadi setelah hamdalah dan mentauhidkan Allah serta mengagungkan Allah, maka isti'anah ya. Was'al aunahu itu maknanya isti'anah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa tawassala dan takarrublah ya. Tawassul di sini maksudnya takarrublah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara itu tadi, mengagungkan ya, memuji, itu namanya tawassul ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalli dan salawat ya, dan bacakan salawat ala khairil anami, atas sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammadin, Nabi Muhammad. Wasallim dan salamlah ya. Jadi salawat, salam, tahiyat ya, penghormatan ya, untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alin dan keluarga. Ini kenapa mati-mati ya? Wa alin dan keluarga Nabi. Wasihabi, itu bikasri shad ya, dibaca wasihabi, bikasri shad ya. Itu jamak dari sahib ya. Jamak dari sahib adalah apa? Sihab ya. Ini maksud apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat salam juga untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu artinya apa? Orang yang pernah ketemu Nabi dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman ya. Waman, dan mudah-mudahan juga salawat salam untuk orang ya, siapa saja man ya, ta'ala yang mengikuti ya. Ta'ala itu maksudnya mengikuti di situ. Mengikuti jejak Nabi, jejak keluarga Nabi, sahabat ya. Itu didoakan oleh musannif, mudah-mudahan dapat salawat salam ya. Wa ba'du, dan setelah ini, amma ba'du, fahud, maka ambillah nazomku ini. Jadi terjemahkan ini nanti tolong diketik ya, biar supaya ada terjemah matan durrah nanti ya. Fahud, maka ambillah nazomku ini, hurufa thalathatin ya, huruf 3 ya, maksudnya itu qiraat 3, penyempurna dari qiraat 7 yang ada di Syatibiyah, maksudnya gitu. Tatimu yang sebagai penyempurna biha dengan salasah tadi, 3 qiraat itu, al-asyru, al-qiraatu, 10 qiraat ya. Jadi di matan kitab Ad-Durrah ini nanti disebutkan 3 qiraat ya, 3 imam ya, dengan masing-masing 2 rawi, yang masing-masing 1 rawi itu ada apa? 1 thoriq. Nah itu yang nanti akan membedakan dengan qiraat asyarah apa? Kubra. Kalau kubra nanti masing-masing 2 dan lebih itu ya. Baik.
wangkula dan nukil lah ya. Jadi setelah tadi salawat salam ya, hamdalah salawat salam, maka di sini musannif mulai membuka tadi ya bahwa kitab ini, kitab Durrah ini ya, itu sebagai penyempurna ya dari qiraat 7 yang ada di Syatibiyah ya kan, kemudian ditambah menjadi berapa? 3 ya. Ditambah jadi 3 berarti sama dengan berapa? 10 ya. Wangkula dan nukil lah. Jadi nukil itu artinya diambil qiraat ini, sanad-sanadnya itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 3 imam itu dalam kitab Durrah ini? Yang pertama Abu Ja'farin ya. Yang pertama Abu Ja'far. Yang pertama siapa? Imam Abu Ja'far. Nama aslinya adalah Imam Yazid bin Qa'qa' al-Madani. Ini imamnya penduduk Madinah ya. Beliau ini termasuk kibarut tabi'in ya. Termasuk apa? Sesepuh atau seniornya para tabi'in, karena beliau ngambil sanad qiraatnya itu dari para sahabat ya, seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan selain itu ya. Anhu dari Abu Ja'far, udah belum? Oh, yang keempat, loncat tadi ya. Yang keempat dulu ya. Kama huwa fit tahbir ya, tadi yang 3 qiraat tadi, wangkula tadi. Kama sebagaimana huwa yaitu fit tahbir. Fit tahbiri taisiri sab'iha ya. Jadi nukil tadi riwayat tadi itu yang 3 qiraat itu yang aku sebutkan itu juga terdapat di kitab Tahbir At-Taisir ya. Tahbir apa? At-Taisir. Ini juga nama kitab ya. Kitab Ibnu Jazari juga ya. Nah, kitab ini sebenarnya juga diambil riwayat-riwayatnya tadi dari kitab induk juga, kitab induk qiraat tadi sebelum Syatibiyah, sebelum Ad-Durrah itu ada namanya kitab At-Taisir miliknya Imam Ad-Dani ya. Imam siapa? Ad-Dani. Harus ngerti itu istilah-istilah ini, harus dihafalin ya. Dan nama-nama kitabnya. Nah, oleh Ibnu Jazari tadi juga beliau menambah, melengkapi tadi kitab At-Taisir. Beliau tambah dengan nama Tahbir At-Taisir ya. Jadi ulama itu saling melengkapi ya, Pak. Sama kayak dulu ilmu nahwu itu ya. Imam Malik itu punya kitab apa? Alfiyah Ibnu Malik. Itu sebenarnya sebelum Ibnu Malik itu ada ulama lebih senior gitu. Namanya Ibnu Mu'ti. Ya. Wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Jadi Ibnu Malik memuji pendahulunya yaitu Ibnu Mu'ti yang sudah menyusun kitab Alfiyah, namanya Alfiyah Ibnu Mu'ti. Sama sebelum Ibnu Jazari itu ada kitab Taisir, kemudian disempurnakan lagi oleh Ibnu Jazari dengan nama apa tadi? Tahbiru At-Taisir. Nah, kemudian di kitab Durrah ini beliau nazomkan, nah gitu kan, makanya beliau mengisyaratkan sebagaimana juga terdapat dalam kitab apa tadi? Tahbir Taisir Sab'iha. Fa'as'alu Rabbi, aku meminta kepada Rabbku an yamunna,
supaya Allah memberikan anugerah. Fatak mulak, kemudian menjadi sempurna. Siapa 3 imam itu? Abu Ja'farin anhu benu Wardan nakilun. Nah, yang pertama imam siapa? Abu Ja'far. Kemudian anhu dari Abu Ja'far itu siapa? Ibnu Wardan. Pertama muridnya, rawinya siapa? Ibnu Wardan ya. Namanya Isa bin Wardan ya, Ibnu Wardan. Nakilun menukil. Artinya Abu Ja'far itu punya murid nih yang nukil. Pertama siapa perawinya? Ibnu Kadzaka Ibnu Jammazin. Ya, murid yang kedua yaitu demikian pula Ibnu Jammaz Sulaiman ya. Yaitu Sulaiman bin Jammaz. Dua-duanya ini Ibnu Wardan dan Ibnu Jammaz itu dua-duanya di Madinah ya. Jelas? Berarti ini qiraatnya ahli Madinah. Yang kedua ini sekarang. Wa Ya'qub, udah kelihatan enggak? Oh, ini nih. Sebentar ya. Dah, tinggal dikit lagi. Wa Ya'qub dan siapa? Ya'qub. Siapa Ya'qub? Bin Ishaq Al-Hadrami ya. Imam kedua ini. Kul, katakan anhu dari Imam Ya'qub tadi, perawinya siapa? Ruwais ya. Imam Ruwais. Muridnya siapa? Muridnya Ya'qub Al-Hadrami. Siapa? Ruwais dan Rawh ya. Ruwais dan Rawh. Ingat-ingat itu namanya ya. Kalau kalian senang pasti dihafal ya Pak. Sepak bola aja kenal semua itu namanya ya. Tokoh-tokohnya ini sekarang tokoh-tokoh ilmu qiraat ya. Ruwais dan Rawh. Ini perawinya siapa? Muridnya siapa? Ya'qub. Terus yang ketiga wa Ishaqu ma Idrisa an Khalafin tala. Yang ketiga imam ketiga siapa? Khalaf. Yang ke-10 maksudnya ya. Khalaf bin Hisham Al-Kufi. Ya. Kalau tadi Imam Ya'qub ini dan murid-muridnya itu Al-Basri ya. Kalau ini sekarang Al-Kufi, Kufah ya. Nah, Khalaf ini salah satu rawi dari Hamzah. Nah, Khalaf ini punya murid. Yang pertama siapa? Ishaq bin Ibrahim. Yang kedua Idris Al-Haddad. Wa Ishaqu ma Idrisa an Khalafin tala. Jelas ya? Lisanin Abu Amrin wal awwali nafi'un. Dikit lagi tadi. Mana? Lisanin pada yang kedua yaitu Abu Amr wal awwali nafi'un ya. Jadi dari 3 imam tadi ya. 3 imam tadi itu masing-masing punya usul ya. Usul qiraatnya dari 7 imam di Syatibiyah tadi. Nah, qiraatnya Abu Amr Al-Basri itu asal atau mirip dengan qiraatnya imam siapa tadi? Ya'qub. Imam Nafi itu merupakan asal dari qiraat Abu Ja'far. Nah, qiraatnya Hamzah asal dari qiraatnya Khalaf. Lisanin Abu Amrin wal awwali nafi'un wa salisuhum ma Hamzatin. Yang ketiga dari imam tadi a'immah ma Hamzah bersama Imam Hamzah qata as-shalah ya. Jelas ya? Jadi ingat-ingat tadi. Khalaf tadi usul qiraatnya sama dengan siapa? Hamzah. Ya'qub Al-Hadrami, Abu Amr Al-Basri ya. Abu Ja'far Imam Nafi ya. Berarti intinya sih 7 ya. Intinya apa? 7. Karena yang 3 ini sebenarnya nginduk ke atau usulnya sama dengan yang 7 tadi ya. Cuma nanti ada perbedaan yang disebut oleh Imam Al-Jazari yang ada di
Ad-Durras ini. Ada perbedaan, enggak banyak tapi perbedaannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.